Halo warga desa, bertemu lagi dengan aku Hel Amri di channel Vectorades, channel yang membahas tentang tips, review, dan juga tutorial soal desain. Hari ini kita akan membuat sebuah retro halftone poster ya, yang menggunakan modelnya yaitu Cristiano Ronaldo yang baru aja pindah ke klubnya yaitu Manchester United gitu. Walaupun aku bukan fans United, tapi ya menurut aku membuat poster tentang Cristiano Ronaldo ini adalah hal yang sangat menarik untuk kita bisa bikin. Tapi tentu di kasus ini bukan soal Ronaldonya, tapi soal halftone-nya itu. Oke, kalau begitu kita akan langsung mulai. Kita akan buka Adobe Photoshop-nya. Nah, di sini udah ada Photoshop. Kita langsung aja tinggal buat dokumen baru dengan Ctrl N. Lalu di sini kita siapkan dulu untuk ukuran posternya, yaitu sekitar ukuran A4. Dan di sini ada resolusi, kita atur sekitar 150 aja biar nggak terlalu berat gitu ya, nggak terlalu besar. Bahkan kalaupun mau dan bisa lebih ringan itu bisa pakai 72 resolusinya. Tapi di sini kita coba pakai yang 150 gitu ya. Kemudian background content kita bisa pilih transparan ya. Dan yang lain nggak usah diatur-atur lagi gitu. Tinggal klik create. Kita sudah membuat satu ukuran untuk posternya nanti. Selanjutnya kita akan membuat sebuah pattern yang akan memberikan efek halftone yang seperti aku bilang tadi gitu ya, memberikan efek retro-retro kayak gitu yang kotak-kotak. Nah, caranya adalah kita membuat dokumen lagi dengan Ctrl N. Lalu di sini kita bisa atur 20, kemudian height-nya juga 20. Resolusinya tetap 72 dan yang lain juga sama seperti ini. Create, lalu kita scroll dengan Alt ya, Alt scroll, lalu kita bikin objek berwarna hitam menggunakan kotak. Di sini ada rectangle, lalu kita bikin seperti ini, lalu kita kasih warna hitam. Oke, lalu kita duplikat dengan Ctrl J, lalu kita geser ke sini. Nah, pastikan kita sama seperti ini ya. Kalau kamu udah bikin harus sama persis seperti ini. Nah, setelah itu ketika kita udah bikin seperti ini, kita lalu bikin background berwarna putih menggunakan solid color. Lalu pilih warna putih, lalu kita taruh di paling belakang. Nah, seperti ini. Lalu kita gabungkan dengan merge layer. Oke. Ketika udah seperti ini, kita Ctrl A untuk menyeleksi yang sudah kita buat ini, lalu kita pilih edit. Dan di sini ada define pattern. Oke, klik aja, nanti tinggal dikasih nama gitu, mau pattern yang seperti apa namanya gitu. Nah, karena di sini aku udah bikin, jadi aku nggak perlu lagi nambahin pattern baru. Oke, kita tutup. Setelah kita tutup, lalu kita akan membuka yang namanya foto Ronaldo untuk kita edit. Kita masukkan ke sini. Nah, aku cukup tidak menyarankan ya untuk langsung memasukkan seperti ini, karena terkadang foto yang kita masukkan ke Photoshop langsung itu ketika dokumennya kecil, nanti fotonya juga akan ikut mengecil gitu. Jadi akhirnya jadi pecah. Maka dari itu kita harus membuka secara individu gitu fotonya. Nah, seperti ini. Jadi ukurannya cukup terjaga gitu. Nah, setelah itu kita bisa langsung seleksi untuk foto si Ronaldo-nya ini. Bisa menggunakan ada beberapa fitur ya di sini, ada Object Selection Tool, kemudian ada Quick Selection Tool, ada Magic Wand Tool. Nah, kalau aku biasanya menggunakan Object Selection Tool gitu. Tinggal diseleksi seperti ini, dia akan otomatis ke seleksi. Paling ada beberapa bagian-bagian yang harus dirapikan gitu. Atau bisa di sini juga ada Select Subject gitu. Biasanya dia akan menseleksi secara otomatis. Nah, kalau sudah terseleksi seperti ini, kita tinggal klik tombol yang ada di sini nih, Select and Mask. Klik. Nah, tinggal diatur-atur sesuai dengan kebutuhan gitu. Di sini tinggal digeser-geser ya. Biasanya memang mengikuti foto. Kalau fotonya memang diperlukan untuk ada sedikit pembaharuan di sini-sini, ya perlu di benerin gitu ya. Nah, yang perlu dicatat di sini ada output tuh ya. Pilih new layer with layer mask biar dia nanti bentuknya layer mask gitu ya. Klik OK dan nanti akan muncul layer mask di sini dan seperti ini gitu.
Nah, fungsi dari layer mask ini adalah kalau misalnya nih kita udah seleksi ternyata ada bagian-bagian yang kecil gitu yang ternyata nggak keseleksi. Nah, di sini kita bisa cek, misal di bagian, nah nih ada bagian kukunya ya, agak sedikit nggak terlalu terseleksi. Nah, kita bisa menggunakan layer mask ini gitu, menggunakan brush ya. Nah, pastikan di sini warna putih ya untuk menampilkan. Jadi kalau misalnya kita mau memunculkan yang belum terseleksi, kita bisa menggunakan warna putih seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, sepertinya udah cukup. Nah, setelah terseleksi seperti ini ya, kita bisa langsung ke adjustment layer. Lalu pilih di sini ada black and white. Nah, karena aku ingin lebih menerangkan gitu ya di bagian wajah, kita bisa pilih yang yellow ini, kita naikkan sedikit gitu. Nah, dia akan lebih terangkan. Lalu bagian red kita mungkin bisa sedikit geser-geserkan biar dapat warna hitam dari si baju merahnya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita delete aja, delete ya, atau delete bacanya. Hapus ya layer masknya. Selanjutnya kita tambahkan pattern yang udah kita bikin tadi dengan klik di sini pattern, lalu pilih pattern yang udah dibuat seperti ini. Lalu scale-nya bisa diatur sekitar 60 mungkin 40 ya, jangan terlalu besar, sekitar 50 mungkin ya. Klik OK. Lalu di sini bisa dipilih overlay atau soft light ya. Overlay atau soft light, mungkin soft light aja. Lalu kita hapus layer masknya, lalu kita clipping mask. Nah, ini kelihatannya terlalu gede ya untuk patternnya. Kita bisa pilih lagi dengan klik 2 kali di sini. Lalu scale-nya bisa kita atur lagi 30 mungkin, 20, 25. Oke, mungkin 25 kali ya. Nah, ini lumayan nih. Nah, setelah semuanya kita bikin, kita seleksi dengan shift. Jadi tekan shift, klik gitu. Lalu Ctrl G untuk menggroup. Nah, lalu kita bisa tarik foto Ronaldo-nya ini ke dokumen poster yang udah kita buat tadi. Kita geser ke sini, lalu kita besarkan dengan Ctrl T. Kita besarkan, kita atur posisinya sesuai dengan kebutuhan gitu. Kita naikkan ke atas lagi. Oke, kayaknya lumayan, tapi kelihatan patternnya nggak terlalu kelihatan gitu ya. Mungkin kita bisa gedekan lagi menjadi 30, 35 mungkin, 40, 35 lah ya gitu ya, atau 40 deh. Oke, 40 lah ya. Nah, 40 udah. Lalu kita bisa tambahkan background menggunakan adjustment layer, lalu solid color, pakai warna merah aja ya, warnanya si Manchester United. Klik OK. Lalu kita bisa tambahkan tulisan teks Ronaldo menggunakan text tool. Di sini ada. Klik, lalu kita ketik aja namanya Ronaldo gitu. Kita besarkan dengan Ctrl T sekitar sini. Nah, ini kan si tulisan Ronaldo ini ada di dalam grup ya. Jadi kita harus keluarkan dulu dengan klik kiri, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Nah, ini kita tutup grupnya, kita tulis saja di sini foto Ronaldo gitu. Lalu kita kunci biar nggak kemana-mana gitu. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kayak efek-efek kertas gitu, efek apa ya, sobekan kertas menggunakan di sini ada namanya lasso tool. Klik di sini, lalu new layer. Oke. Lalu kita bisa mulai membuat sobekan kertas ya, seperti ini mungkin. Ya, kita sembarang aja gitu bikinnya. Seperti ini. Kita buat. Oke. Lalu tekan Ctrl backspace ya. Nah, seperti ini. Lalu kita turunkan ke bawah.
Nah, seperti ini. Tapi kayaknya kurang menarik gitu ya kalau misalnya hanya lurus aja. Jadi kita coba bikin sekali lagi dia agak miring gitu. Kita new layer, lalu kita buka lagi lasso tool, lalu kita gambar di sini gitu. Oke, ya kita main-mainkan. Oke, lalu kontrol backspace. Nah, ini kayaknya bagus nih. Oke. Nah, lalu kita Ctrl J untuk menduplikat. Lalu kita balik ya. Ctrl T, klik kanan, flick vertikal. Oke, kita putar dan kita coba ke sini. Oke, lalu kita klik kanan ya. Blending option. Color overlay-nya kita bisa ganti warna hitam gitu. Kombinasinya warna hitam, merah dan putih. Kita bisa atur-atur lagi. Oke, mungkin di belakang. Iya. Ctrl J lagi untuk mengcopy. Lalu kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini udah hampir jadi. Kita tinggal menduplikat tulisan Ronaldo-nya dengan Ctrl J. Ini di sini ada. Lalu Ctrl J. Kita turun ke bawah. Nah, si Ronaldo yang kedua ini itu kan menutupi foto kan. Berarti kita harus menurunkan dia ke bawah layer foto Ronaldo ini dengan klik kiri lalu tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuatnya menjadi outline. Caranya dengan fill di sini ada ya, ada fill di sini, kita langsung buat 0 saja. Lalu klik kanan, blending option, dan pilih di sini ada stroke. Oke. Nah, stroke-nya di sini kita bisa pakai warna apa ya, putih bisa atau warna merah juga bisa. Tapi di sini aku kayaknya mau warna merah gitu. Memang agak sedikit hilang gitu di bagian sininya, tapi ya it's okay gitu. Lalu kita Ctrl J lagi, kita taruh di bawah sini lagi, lalu kita Ctrl J lagi, kita taruh lagi di bawah sini. Nah, lalu aku rasa Ronaldo yang paling bawah sini ya, yang paling bawah aku mau ataskan gitu di bagian depan. Jadi seperti ini gitu. Nah, gitu. Kita taruh aja di sini mungkin. Oke. Oh, mungkin kita ganti aja nih teksnya ya. Mungkin 77 gitu. Oke. Enggak sih, kayaknya Ronaldo aja kali ya. Nah, mungkin kita bikin satu aja lagi teks ya, Ronaldo dengan angka 7 besar gitu. Seperti ini. Lalu kita hilangkan, kita isi outline-nya 100 ya. Oke, kita kecilin aja kayaknya sekitar sini. Warna teksnya kita kasih warna merah atau warna putih aja deh. Oke. Kita atur sekitar sini. Oke, good. Kita save, kasih namanya Ronaldo, poster Ronaldo. Oke. Nah, di sini kita udah dapat tekstur gitu ya, dan di sini kita juga udah bikin seolah-olah seperti robekan kertas. Nah, kita mungkin bisa taruh agak sedikit ke bawah. Mungkin kita bisa atur-atur lagi ya posisi-posisinya. Oke, ya, oke. Mungkin cukup dulu untuk tutorial kali ini. Semoga kamu bisa mempraktekkannya di rumah. Dan by the way, ini Adobe Photoshop CC 2021. Tapi aku rasa beberapa fitur-fitur yang mendukung untuk membuat poster ini itu udah ada di versi-versi sebelumnya.
Jadi buat kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman yang lain, dan juga subscribe, like, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel Vektor Kades ini, biar ke depan bisa update lagi video tutorial-tutorial lain. Oke, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.